Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muzahidin at-tahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat mengisi kehidupan di alam dunia ini. Semoga sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bimbing untuk menuju ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Semoga kita jika seandainya diberi umur yang panjang, jadikanlah umur kita itu untuk dapat memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya dari rezeki yang halal dan berkah, sehingga dari perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah dapat berbagi kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim dan piatu, dan kepada orang-orang yang terlantar dalam kehidupannya di alam dunia ini. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita di sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai detik saat sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah di dalam mengakhiri akhir kehidupan kita dari alam dunia ini, Allah mencabutnya ruh kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membahas dua perjalanan hidup antara orang-orang yang kaya berkecukupan di muka bumi ini, dan bagaimana kita melihat perjalanan hidup orang-orang yang berkekurangan, yang fakir miskin hidup di alam dunia ini. Marilah dari perjalanan umat manusia yang dijalani di muka bumi ini antara orang kaya dan orang miskin dapat saling tolong-menolong, saling membantu, saling meringankan beban yang satu dengan yang lainnya. Bagi orang yang kaya dapat peduli untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, khususnya di lingkungan keluarganya dan di lingkungan tetangga-tetangga yang terdekatnya. Mungkin di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu serba kekurangan, marilah kita bantu. Kalaulah di antara keluarga kita itu ada yang berkecukupan, yang ada yang ditakdirkan oleh Allah mempunyai harta kekayaan yang cukup melimpah, maka tidak ada salahnya kita sebagai umat yang muslim beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat saling tolong menolong, saling membantu meringankan antara satu dengan yang lainnya. Dari kedua perjalanan hidup yang dijalani seseorang hidup di alam dunia ini, di lingkungan keluarga yang kaya sudah dapat dipastikan tidak akan merasakan bagaimana rasanya penderitaan orang miskin yang memperjuangkan untuk kelangsungan hidupnya dalam mencari rezeki. Untuk makan hari ini saja sudah susah, apalagi untuk hari esok dan hari-hari selanjutnya. Untuk orang yang kaya apa saja bisa dibeli, yang tidak perlu pun bisa dibeli. Yang pada akhirnya banyak makanan yang tersisa dan mubazir, terbuang dengan cuma-cuma. Banyak pakaian dan perlengkapan rumah tangga yang nongkrong tidak terpakai. Kendaraan, mempunyai beberapa kendaraan tetapi tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kendaraan yang dimilikinya itu tidak akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Mempunyai rumah, tanah, dan lain sebagainya, banyak yang tidak bermanfaat, bahkan tidak terpakai, dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Saya pernah keliling ke tiap provinsi di negeri ini, banyak melihat gedung rumah mewah
ditinggalkan sama penghuninya. Banyak tanah kosong yang tidak bermanfaat yang telah dikuasainya. Dari kedua peristiwa perjalanan hidup seseorang yang hidup di dunia ini, marilah kita ambil pelajaran untuk kita yang sampai saat ini Allah masih memberi kesempatan untuk dapat melanjutkan kehidupan di alam dunia ini, untuk dapat berbenah diri, melangkah ke depan di sisa usaha yang kita jalani ke depan, untuk orang-orang yang berkecukupan, untuk dapat berbagi kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan piatu yang hidupnya serba kekurangan, untuk mempertahankan kehidupannya di alam dunia ini, untuk dibantu oleh orang-orang yang kaya. Coba perhatikan di sekeliling lingkungan kita, mungkin ada yang perlu dibantu uluran tangan dari orang-orang yang kaya. Kita ingat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah diungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Mudah-mudahan menjadikan pedoman bagi kita, khususnya orang-orang yang berkecukupan, untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Keimanan dan takwa kepada Allah membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau orang telah beriman dan bertakwa, pikirannya pun akan terbuka dan ilham pun akan datang. Sebab iman dan takwa itu menimbulkan silaturahmi sesama manusia. Lantaran itu timbullah kerjasama yang baik sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dengan demikian turunlah keberkahan dari langit dan akan menyemburlah keberkahan dari bumi. Keberkahan itu terbagi dua, yaitu yang hakiki dan yang maknawi. Adapun yang hakiki ialah yang berupa hujan membawa kesuburan ke dalam bumi, maka teraturlah tumbuh-tumbuhan dan keluarlah segala hasil bumi yang diusahakan oleh orang-orang penduduk di negeri ini. Atau terbukalah pikiran manusia menggali harta dan kekayaan yang terpendam di dalam bumi itu. Seumpamanya di dalam bumi itu ada besi, emas, perak, dan logam, dan yang lain-lainnya. Atau mengatur perkebunan yang luas akan menyuburkan ekonomi, seumpamanya padi dan tanaman dan tanam-tanaman yang lain seperti pepohonan, biji-bijian, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Adapun yang maknawi ialah timbulnya pikiran-pikiran yang baru dan petunjuk dari Allah, baik berupa wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW atau ilham yang ditumpahkan Allah kepada orang-orang yang berjuang dengan ikhlas dan dengan iman dan takwa. Pusaka nenek moyang kita akan dipertahankan. Akan tetapi mereka telah mendustakan, maka kami siksalah mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Demikianlah di ujung surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah berfirman, yang artinya berkat dan nikmat itu bisa dicabut Allah kembali karena iman dan takwa tidak berpengaruh lagi atas jiwa penduduk negeri ini. Meskipun hujan turun dari langit, bukan lagi kesuburan yang akan dibawanya, melainkan akan mendatangkan banjir yang akan menghalau, meratakan dan melicinkan serta meluluh lantakan dari hasil apa yang akan dipetik oleh
penduduk yang telah mengusahakan di dalam menanam tanamannya. Karena tiap-tiap orang tidak ada iman dan takwa, hanyalah berebut ingin lekas kaya. Lalu mereka tebangi hutan di sekeliling mereka sehingga terjadilah erosi, hanyut tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, gersang tanah. Bila hujan terjadilah banjir. Di musim panas sumur-sumur pada kering karena berkurangnya resapan air. Banyak gedung-gedung bertingkat yang tidak lagi memperdulikan dampak yang akan terjadi untuk lingkungannya. Inilah yang pernah digambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran surat As-Saba, surat ke-34 tentang penduduk negeri Sabah yang makmur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur dan Allah yang pengampun. Kesuburan tanah mereka yang melimpah ruah dengan ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mereka dapat mengatur perairan dan waduk bendungan yang teratur. Tetapi setelah anak cucu mendapati bekas usaha orang tua, hidup dengan senang dan mewah di atas tanah yang subur, semuanya malas memelihara baik-baik pusaka itu, sehingga bendungan jadi rusak dan kebun-kebun yang subur menjadi bertambah susut, penghasilannya pun merugi. Lalu mereka berganti jadi orang perantau, dan akhirnya negeri Sabah musnah penduduknya habis porak-poranda. Kalau iman dan takwa tidak ada lagi, silaturahmi sesama manusia pun padam, bahkan berganti dengan perebutan kekayaan untuk diri sendiri, biar orang lain teraniaya. Akhirnya, meskipun mereka dapat menggali kekayaan bumi, mereka pergunakanlah kekayaan itu buat menindas yang lemah. Sebagaimana di zaman sekarang orang menggali pertambangan banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi kelompok golongan tertentu, mengabaikan kepentingan orang banyak. Seharusnya para pemimpin yang memimpin di negeri ini, kekayaan alam yang ada di negeri ini dipelihara sebaik-baiknya untuk mensejahterakan kepada rakyat yang dipimpinnya. Di dalam ayat ini kita menampak pedoman hidup yang jelas, bahwasannya hidup beriman dan bertakwa semata-mata karena hendak mengejar masuk surga di akhirat, bahkan terlebih dahulu menuju keberkahan yang berlimpah ruah dalam dunia ini. Itu mungkin gambaran yang harus kita perhatikan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi, dan insya Allah kehidupan kita pun di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan di sisa kehidupan di alam dunia ini, dan kita pun akan